ditahan-tahan ngomongin masa lalu itu tuh. Enggak. Jadi lo pasti ngertiin. Banyak cinta gue di hidup gue, cuman ya cinta kepada Allah aja ya. Bulan apa berapa bulan kejadian sama temen gue, anjing sakit banget gue. Lah temen yang gue anggap saudara lagi. Tahu Dewi kan? Pacarnya Bani. Iya kan? Dulu gue sempat suka. Kan bawa boy. Dia gue mah udah begini coy, udah begini. Dia Bulunya banyak. tetenya gede. Anjing. Deo temen lo ya Deo yang ngomong. Oh Bilkis. Iya. Oh Bilkis ke rumah gue itu dia pernah tuh Bro, sore main komputer. Main komputer. Tapi gelindut-gelindut nggak semua lo? Iya. Wah, buat semuanya. Gue yang kepedean nih bang, satu berarti ya. Bah, Itu motor saya. iya. Motor Supra. Saya suka. Lu sudah pernah manggung di mana aja? Iya. Nah, Heri Toledo nggak? Langsung Mbak Surip marah. Gue juga beberapa cewek sampai sekarang ceweknya masih ada tapi dan sekarang dia nikah. Itu aduh ada deh. Orang sini. Bukan orang lain, tapi pernah main kesini. Jadi waktu itu ceritanya gue saking sayangi gue nggak berani. Gue kan tipikal gitu ya. Gue sayang tapi gue nggak berani ngungkapin. Gue cuma ngejaga doang gitu. Tapi pas lagi, iya pas lagi apa namanya, gue ditinggal pergi jauh banget. Pergi jauh banget. Dia Ditinggal pergi jauh banget. Nangis gue. jauh banget kemana? Jauh deh tapi Enggak. keluar kota. Keluar kota pokoknya. Bekasi. Anjing tuh planet anjir. Oh. Beda udah pakai astronot itu anjir. Tangsel. Enggak udah keluar pulau. Keluar pulau. jadi jamrut dong lo. Yo abis itu pun perpisahannya dadakan. Tiba-tiba gue udah di bandara. Anjir. Aku udah di bandara. Itu gue padahal udah berharap banget dan dia pun juga yang respon gue secara baik dan yang gue tambah yakin lagi apa, keluarganya itu nitipin dia sama gue. Keluarganya, bukan keluarga semuanya ya, ada seseorang yang nitipin ke gue, tolong jagain dia. Ini mekan lagi. Oh, tolong jagain dia. Ternyata dia ninggalin gua, pergi, lost contact. Setelah bertahun-tahun ketemu lagi. Gua udah punya anak, ketemu lagi. Waduh. Itu hal pertama yang akhirnya kan gue dapet nomor teleponnya dia lah intinya. Dengan usaha gue dapet nomor teleponnya dia. Gue ketemuan. Ada rasa. Nah, Dia cerita gitu. Gue tuh dulu nggak jadi sama dia, Sen. oh yang pacarnya dia. Iya, jadi pas lagi dipindah ke sini dia pacaran cuman emang lagi long distance, lagi ada masalah. Cuman tuh kayaknya dia juga, ya gue nggak tahu ya, gue yang kepedean atau gimana. Soalnya dari caranya dia, apalagi dengan cara perhatiannya dia ke gue itu enak banget lah. Baper coy. Sampai dia bilang, aku kalau di sana nih, kalau naik motor pasti pelukan, katanya begitu. Gue langsung diem. Aku boleh nggak meluk kamu? Dia meluk gue, tapi itu tuh yang buat ini sebenarnya status kita apa sih? Udah dulu nih sebelum dia pergi. Iya, sebelum pas lagi gue ketemu akhirnya cerita gue nggak jadi sama dia, Sen. Hati kecil gue tuh sempat ngomong, lo kenapa lo nggak ngomong sama gue sih biar gue utarain perasaan gue dulu ke lo. Ada terbesit begitu, tapi cuman ya udah lewat ya, ada masanya udah lewat. Gue nggak jadi sama dia, terus lo jadi sama siapa? Ini yang sama sekarang. Jadi gue putus sama dia, gue kenalan sama suami gue yang sekarang. Nestap. Sekarang tinggal di Jakarta lagi. Tinggal di Jakarta. Lanjut dong. Enggak, bahaya. Gue akhirnya anak-anak Bangka saksinya lah ibaratnya. Di tentu SMA. Enggak. Aduh. Ntar malah kalau gue ceritain malah dapat semua clue-nya, bahaya malahnya. Bahaya buat bini gue maksudnya. Bini lo tau?
bini gue tahu, sebelum gue ketemuan juga bini gue tahu, Bu aku mau ketemuan sama dia. Ya udah sama nggak apa-apa. Bini lu slow ya? Slownya itu karena ada faktor, Nat. Akan ada faktor itu dalam arti orang tua gue juga tahu dia. Karena orang tua gue itu, bokap gue terutama CS kental sama keluarganya dia. Akhirnya gue ketemuan, ya udah begitulah. Anak-anak Bangka, sikat dong nih, sikat. Apa yang disikat anjir, gue bilang kagak lah, gue bilang. Oh si Benga lagi ya Bandi? Dia ngaji tolib, Heri, enggak lah, gue bilang udah lalu lah itu. Cuman tetap namanya perasaan nggak bisa diungkapin tuh. Ya, maksudnya ya masanya sih udah selesai sih, makanya kalau udah lewat udahlah, nggak usah dibahas-bahas gitu. Kalau teman-teman punya hubungan yang baru, ya ada seberisi cerita dari masa lalu datang, udahlah, jangan dijadiin percikan api lagi. Selesai masanya, udah selesai, udah gitu. Banyak nih yang hancur gara-gara masa lalu tuh. Ada lagunya ya. Iya, bahaya bener. udahlah, sama-sama ini aja. Ya, Tapi lo kalau ngomong ditahan-tahan ngomongin masa lalu itu tuh. kagak. Jadi lo pasti ngertiin. Kagak, gue nggak banyak cinta gue di hidup gue, cuman ya cinta kepada Allah aja ya. Ngurusin Orang tua. Sama ibu lah, Tua. iya. Orang tua ya tapi musik, benar. gitu aja. Sapu terus. Ya gitulah. Ya begitulah, nyesek lah pokoknya lah. Ya setiap orang punya masa lalu lah ya. Iya. Gimana ya, bagian dari hidup kita lah itu. Iya. Akhirnya kalau kita Tapi sampai sekarang masih. berteman, dalam artian berteman WA, gue ngeliat status dia ngeliat status, gue nggak tahu ya dia ngeliat status gue pengen ya, gue nggak tahu ya. Ya gue sering berteman cuman gitu doang, cuman lelatan lagi aktivitas ya. Jadi apa ya, pelajaran yang dipetik ternyata ya itu dulu mungkin pas kita masih ganteng-gantengnya gitu ya, maksudnya dalam artian SMA, kuliah, kita bisa ngeduain, tigain cewek, ya kan? Dia punya pacar kok, coba aja dulu, bisa kali, Ica kali gitu kan, ya kali. Nah, cuman akhirnya pas lagi udah nikah, kita ada batasan-batasan. Jangannya tadi lo bilang, jangan percikin api. Iya. Itu. Dan pelajaran yang diambil ya dari ceritanya lu sih kayak ya waktu masa-masa dulu atau gimana, saat lo suka sama orang lo ungkapin sih, jangan sampai ketahan. Maksudnya kalau ketahan tuh kayak lo nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya nungguin lo. Betul. Dia nggak tahu kalau dia sebenarnya nungguin lo. Betul. Nembak atau gimana. Gak perlu. Jangan nyimpulin sendiri, nanti lo pada salah. Gak perlu lo mikir buat jadi yang dulu, ungkapin aja. Ungkapin aja dulu mau diapain deh. Mau jawabannya kayak gimana? Mau ditolak kayak gua. Ya udah. Ya udah. Tapi ngeplong kan hati lo? Ngeplong. Ngeplong kan, nggak gantung begitu kan? Gantung sih dulu, cuman ngeplong dulu. Kecewa. Ya nangis sih pada saat itu, cuman ya udah. Ya bukan jodohnya gitu. Makanya kalau suka ya udah ungkapin aja. Mau cewek suka sama cowok suka sama cewek, ungkapin. Kan banyak nih apa sih yang bilang tuh kalau cewek suka sama cowok tuh nggak boleh bilang gini, terus kasih aja tanda-tandanya atau gimana, kasih clue-clue. Nggak usah bilang aja. Itu nggak terlihat murah sebenarnya teman-teman. Maksudnya ya udah, cinta ini anugerah, ini lo yang gue rasain gitu. Perkara gimana itu nanti lo nggak akan dianggap murahan sebenarnya, enggak. Ungkapin aja. Betul. Nggak salah juga kok ungkapin. Nggak salah. Ya siapa sih yang tahu kita akan suka sama siapa, ya kan? Ngalir aja. Betul. Gitu temen-temen. Ya bener ya. Kalau pacaran juga Ya pangeran cinta lo. kalau juga pacaran juga nggak pernah. Ya gitu sih. Tapi lo pernah bucin banget lo. Ya oke. Enggak yang ini. Secure parking. Sama siapa? Ada
Oh iya, dulu waktu gua kerja parkiran tuh ada orang condet Biu. Yang beli baju ke Ramayana. Iya, gua nggak aku tahu. beli ya? Iya. Iya, yang mau beli hadiah. Iya bi. Gua nggak tahu lagi kisahnya tuh. Sama kayak gitu Biu. Apa tuh? Gua Gimana, gimana tuh? Gua jadi ceritanya gua ngejalanin hubungan nih di kerjaan gua. Yang dulu parkiran gitu, gue ngejalanin hubungan. Pada saat itu gue cuti kuliah, makanya gue kerja itu, cuti kuliah. Udah setahun, udah kelamaan nih gue nih. Wah, gue kalau nggak ini kuliah gue nggak selesai. Ya gue paksain lah tuh, gue buat berhenti kerja, resign kerja buat ngurusin skripsi gua, tugas akhir gua paksain deh. Gua nggak punya duit gimana nanti gue bilang tungguin gua ya, gua mau kuliah dulu supaya kerjanya enak gini udah gue bilang mak gua juga udah, orang tua gua juga udah kesana Biu, mak gua udah Saling kenal, udah kenal, gua udah kesana waktu skuter parking. Wah, gua ini banget tuh pada masanya ya, gue sayang banget sama dia tuh. Terus dia iya aja. Terus ya udah gue fokus dong. Gue bilang kita akan stop dulu nih hubungan chat-chatan dulu. Gue bener-bener fokus banget. Gue orangnya harus gitu. Gue orangnya kalau ngejar sesuatu gue harus Cowok biasanya lebih fokus. harus gue stop semuanya, gue kejar semuanya. Lu tuh bener-bener break tuh. Iya, gue bener-bener break. Ya sesekali doang sih, cuman gue nggak jemput, nggak apa, nggak gimana. Pas 2 bulan apa berapa bulan kejadian sama temen gue, anjing sakit banget gue. Lah temen yang gue anggap saudara lagi, aduh anjing sampai gue japri nih. Lu apa ya? Lu udah gue anggap saudara bro, kenapa lu bro? Gue gituin. Wah gue udah, kalau orang lain yang ngerebut gue nggak jadi masalah, cuman kalau kenapa harus lo sih? Gue bilang, anjing lu udah saudara gue banget. Wah gila sih itu, sakit banget itu, sumpah. Wah lagunya nggak, wah aduh gue nggak tahu gue. Wah Lu ngerasa bego gak sih kayak gitu tuh? ngerasa bego dan bingung. Gue mau, oke gue pengen ngebuktiin gue mau kerja, gue masih kuliah juga gitu, gue nggak bisa berbuat banyak gitu. Ya udah gue fokus, ya kena apa ya, kayak kekecewaan sakitnya gue limpahin ke kuliah gue. Jadi gue fokus banget gue kuliah sampai gue kerjain abis tuh. Marah nggak lu sama temen lu? Marah gue sama temen-temen gue, wah gue marah banget. Marahnya dalam artian Gue maki-maki. maki-maki habis itu berteman lagi, atau maki-maki lost kontak sama teman lo? Lost kontak, ya belakang ini ya ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi biasa aja, udah ya kayak yang tadi yang gue bilang, ya masanya udah lewat dan ya udah kita berteman aja, saling gimana nggak gimana gitu. Gue suka kayak gitu juga tak. Gitu Lu juga. kenal lagi orangnya? Nggak nih nggak apa-apa, ini udah rahasia umum lah, udah rahasia umum. Udah ya. Maksudnya ini cuma cerita doang ya, lucu-lucuan doang. Tahu Dewi kan, pacarnya Bani? Iya kan, dulu gue sempat suka. Kan bawa ya. Mau Nggak masalah ya. Nggak masalah, dia orangnya. Dia ngomong mah udah begini coy, udah begini salah, udah begini. Jadi sebelum jadian sama Bani, gue sempet suka sama dia. Lo tau Indra kan? Drummer itu gue, Indra Cobain. Oh iya, Kurt Cobain. Yang ganteng kan? Yang ganteng asli. ganteng. Lu pada tahu kan teman-teman kayak gitu kan? Gue bilang, Ajak ya. ntar Cobain gue undang lagi, gue undang juga Cobain. Kalau bisa gue, Cobain, Bani, Aji, itu lucu deh pokoknya tuh. Nah jadi si Dewi ini Boleh. semua jadi saksi, pokoknya semua jadi saksi tuh. Si Dewi ini, gue suka tuh sama Dewi datang ya, gue bilang, Ben, gue suka nih sama Dewi, Ben, tolong dong Ben, bikinin surat. Wah, bikinin surat tetap kelas 2 SMA. Kayak film-film Thailand.
Asli. Dibikinin lah sama Ain Koben. Udah gue sampein ke Dewi suratnya. Ternyata Koben bikin surat, itu surat pernyataan cintanya ke Dewi. Koben kan gue mintain tulisin surat buat Dewi. Gue mau nembak Dewi. Oke. Ya kan. Koben nulisnya apa? Koben yang nulisin kan, Koben terkenal pujangga lah ya kan, Indra. iya kan, udah pujangga ganteng lagi dia, udah pas banget tuh. Iya lagi ya kan, ditulis sama dia tap, cuman nggak gue baca lagi, begonya gue, ternyata dia nulis itu ungkapan perasaannya dia ke Dewi, bukan nulisin buat gue ke Dewi. Oke. Anjing. Tiba-tiba dia jadian. Oh, sampai jadi nama Indra Sama Koben jadian nih, nah ini dijadian nih ya kan. Gue kan berarti kan gue dibego-begoin nih. Goblok banget sih lu, gue bilang. Mana temen sebangku dari kelas 1 sampai kelas 3. Lu bego banget. Ada anak-anak begitu. Udah apa namanya, temen makan temen dulu begitu kan ngomongnya kan. Udah tahu lu suka sama Dewi. Koben malah bikin surat buat dari Koben ke Dewi. Lu gimana sih? Dibiarin aja, namanya temen CS kan, biarin aja ya kan. Dia tuh jalan lah ceritanya, Dewi sama Koben pacaran. Oh, sempat jalan tuh. Pacaran. Ya udah, Dewi datang Dewi. gue ngalah aja kan. Iya. Seling cerita. Terus pas lagi jalan sama Koben, nggak tahu gimana, Dewi pun deketin Bani. Dewi deketin Bani tuh. Sama Indra jadian, sama Bani jadian. Anjing. Nah, gantian gue dong yang bego-begoin kan. Iya kan. Goblok banget nih gue bilang. Dewi kan dia jadian sama Bani. Aku gue gak ngerti gini-ginian. Ini kan polos orangnya. Aduh, gak ngerti gini-gini ya, kata begitu. Akhirnya ada acara ulang tahun temen gue nih, Tap. Oke. Iya kan, ada yang dateng nih ceritanya. Setelah dateng ngumpul-ngumpul, dulu zamannya SMS ya, SMS. Dewi SMS Bani suruh anterin pulang. Dewi minta anterin Bani pulang lah. Di situ ada Indra. Iya kan, lucu kan pada diundang semua tuh ya. Satu circle kan. Nah terus ya udah ayo, cuman umpet-umpetan deh tuh pulanginnya gitu, pulangin Dewi supaya Indra nggak ketahuan sama Indra. Tapi dilalahnya nggak jadi, nggak jadi. Udah tuh nongkrong. Si Koben mungkin dia udah ganjel di hati kali ya. Diginin sama Koben. Bing, sini deh. Gue tahu lu pacaran kan sama Dewi. Anjir, lu ketawa kakak itu sepanjang dari Kebon Baru. Tapi gue akhirnya setelah acara ulang tahun selesai, pada nyelesainnya, pada nongkrong nyelesain masalah Koben sama Bani. Sebenarnya mereka nggak tonjok-tonjokan, nggak, cuman lu ngapain sih? Jadi hal lucu. Kita kan sama-sama ganteng nih. Ya kan, Bani sama Koben nih, ya kan. Kenapa ngerebutin cewek kayak Dewi gitu? Iya kan begitu jatuhnya kan. Ini lucu nih, hitam ya kan. Dewinya di situ juga. Dewinya balik sendiri akhirnya mereka berdua. Woi, katanya, kita mau kemana nih? Ke Stekpi, ayo. Yaudah, Beng, gue boncengan sama lu ya, katanya Koben begitu. Jagain tuh jangan sampai ribut, kata anak-anak begitu. Nggak bakal ribut masalah begini sama CS, katanya begitu kan. Akhirnya begitu, ada yang diobrolin begitu sampai jadi kacau tem, direbutin sama dua cowok ganteng itu si Dewi. Akhirnya putus lah. Siapa? Kobennya yang ngalah, putus. Mungkin galau kali ya. Mungkin Koben juga waktu itu sempet sayang banget lah sama Dewi, kayaknya sampai besokannya nggak masuk. Lucu aja, nggak masuk sekolah, lucu aja tuh. Akhirnya jalan lah sama Dewi si Bani. Udah berjalan itu. Lama kan dia?
Lama kan sampai kuliah ya. sampai Bani lulus kuliah tapi sebelum lulus ya. Kayak sebelum lulus lah. Akhirnya yang sisa alumni tuak yang masih pada ngumpul gue, Bani, Dewi, Aji, Tolip. Makanya karena Dewi CS-nya pacaran sama Dewi, Bani pacaran sama Dewi, akhirnya kemana-mana kan kita baru berlima terus akhirnya ya gitu lah. Gitu. Gua kira memang si Dewi sama Benga udah lama aja, udah memang pacaran, nggak ada drama apa, itu dalamnya begini. Wah, dramanya lucu itu asli gue bilang. tapi hebat nih kalian ya, maksudnya jiwanya besar sih. Itu gila, berantem sih. Makanya temen tuh lebih berharga dari semuanya. Di usianya dia loh, maksudnya emosi lagi gila-gilanya, lu pengen nggak mau kalah kan. Dulu kan pedoman kita kan temen segalanya, udah gitu doang. Cewek mah belakangan gitu. Iya. Tahu-tahu ya, temen makan temen gue ketawa-ketawa aja. Gue tinggal ketawain dua orang ganteng itu aja, mampus makan tuh ya kan gue. Tapi memang si Dewi ini sih maksudnya supel, orangnya enak banget emang. Enak, nggak sombong segala macem tuh dia. Sampai mak gue pun juga sebenarnya suka sama dia karena apa maksudnya kan? Karena dia tuh mau ngobrol sama nyokap gue, ngambil hati nyokap gue kayak gimana. Sama keluarganya Bani juga begitu gitu. Akhirnya sampai sekarang kadang-kadang kayak momen lebaran begini nyokap gue nanyain, Dewi gimana ya, mama mau ketemu Dewi gitu. Emang Dewi orang gitu. Tapi sampai akhir itu Dewi tahu nggak kalau lu sebenarnya dulu suka? Tahu, akhirnya jadi bahan guyonan anak-anak aja. Jadi lucu-lucuan aja lah ya. Wah, lu parah lu, Tem. Wah, gua nggak tahu sih gini. Panggilannya hitam, kayaknya hitam dah. Ini hitam hitam dikit, hitam manis deh. Hitam manis deh. Bulunya banyak. Tete gede. Dew, temen lo ya Dew yang ngomong. Wah, kalau ngebahas Dewi mah panjang lagi itu. Tar ada orangnya kesini tar. Oh, kemarin ketemu Dewi ya? Kalian mau diajak ya? Apa udah lo rayu? Udah merit. Di WA doang di komen status gua pas lagi buk bersama Bani kemarin. Nobar lo ya? Iya, salamin ya buat abang gitu. Beng, dapat salam lo Beng dari Dewi. Waalaikumsalam. Oh, dia nggak ikut? Kagak lah. Kagak. Gitu. Cukup aja. Lucu tuh mah. Tapi Lucu. lu udah pernah dengar ceritanya dia yang sama ini belum? Ya, yang cinta monyet sih. Mana siapa? Orang Mandala. Oh, Bilkis. Iya. Oh, Bilkis ke rumah gue itu dia pernah tuh. Oh. Cakep sih emang dia. Tar dulu Tap, ke rumah lu yang mana Tap? Gue tuh pernah ke rumah gue kan sore-sore. Dari siang sampai sore. Main komputer. Main komputer. Tapi gelendut-gelendut nggak sama lu Tap? Iya. Wah, berarti semuanya. Gue yang kepedean nih bangsat ya berarti ya. Masalahnya dia ngomong dia suka sama gue Tap. Dia juga orangnya friendly sih. Banyak yang Tomboy kan? Tomboy kan? dulu banget gitu kan. Dulu banget iya. Masalahnya waktu itu kan emponya dia kan kontrak di sini kan. Oh, gue nggak tahu emponya. Oh, awal dimain di sini kan gara-gara emponya. Iya. Ini saudaranya. Nah, akhirnya kan dulu kan nih sebelum jadi begini nih, gue buka kamar. Astagfirullahaladzim. Apa sih namanya? Ya, kamar gue di atas. Gue ya ada PS kan waktu itu ya. Dia gelin Dota, kan foto dong Sen sama lu Sen gitu. Akhirnya difoto pakai kamera Kodak kalau nggak salah deh. Iya, kamera Kodak. Nah terus dulu kan yang tergila-gila si Gopal. Iya, Gopal. Iya kan, yang agak-agak main ke warnet ya? Iya, Gopal kan kayaknya agak-agak gimana gitu, antusias buat ngedapetin dia kan. Nah akhirnya ada omong itu si Bagus tau suka sama lu, tau Sen katanya begitu. Ya balik lagi zaman SMP, gue masih SMP. Mau ngapain? Dia mau ke sekolah banget itu. Asli. Orangnya friendly sih. Tomboy. Cepet akrab sama orang. Ya betul, sama kayak Dewi lah, 11-12 lah. Kalau cowok lebih seneng cewek-cewek yang kayak gitu ya? Iya. Cuman jangan baper aja sih sebenarnya kalau begitu. Kalau ketemu cewek-cewek yang begitu, sebenarnya jangan. Iya. Kita siap-siap hati aja maksud gua. Iya. Jangan baper deh. Iya, jangan baper. Takutnya kita salah Enjoy nangkep aja. doang. Enjoy aja, teman-temanan aja. Tuh, wah panjang ceritanya. Wah, zaman warnet sih ya, lo di itu ya.
Iya, Pakai baju SMP waktu itu dia. SMP apa SD ya? Masih SMP anjing. SMP dia. SMP Doski gue inget Kita banget. tuh udah kuliah udah gede banget lah. Kagak tap, gue masih SMA. SMP deh, SMA lah ya. Dia sekolah di Doski gue inget banget kok. Kalau dia kan Dia kalau beda sih setahun doang, berapa tahun? Iya, beda tahun ya. Balkis. Dia pakai jilbab tap. Balkis. Balkis. Cakep putih. Cakep. Friendly banget sih dia. Tahu-taunya abangnya jagoan Mandala. Ngeri anjir. Tahu kan abangnya? Enggak tahu saya. Bener, gue tahu. Enggak, temen gua tuh abang sepupunya si Fahrian, Oh, temen SD gua. Gua nggak tahu abangnya yang ininya. ada yang jagoan. Abangnya. yang ini kalau lo lewat Mandala ada yang hitam. Itu dia orang yang suka masukin di AKL dulu. Abangnya. Itu Banyak loh yang kena sama Balkis. Iksan juga suka kan dulu. Kuliah barengan tapi kan. Iya, Iksan suka. Iya. Banyak loh Orang orang. udah mungkin udah ditembak juga. Ican kan siapa aja tembak. Iya. sampai cowok-cowok ditembak juga kan. Baru Makanya emang. sepupunya dia mikir-mikir kali. Ya masa lalu lah ya. Jadi ambil apa? Iya, cuma cerita-cerita doang. Mengenang jadinya lucu-lucuan. Udah di hati sih udah nggak ada ya. Udahlah, cukup lah. Cukup lah maksudnya dalam artian. Cukup lah. Apalagi kalau yang udah berkeluarga sekarang banyak kasus yang dari sosial media, Ya. ngulik-ngulik mantan, akhirnya bisa Baper sendiri. Gue pun juga sampai sempet hampir kejadian seperti itu. Cuman akhirnya gue punya batasan. Gue udah punya anak, udah gitu doang sih batasan gue. Iya, jadi ada remnya ya. Iya, harus ngerem lah sekarang. Nggak gaspol. Ngerem lah sekarang. Nih lu ngerem di kamera doang atau Nggak beneran ngerem. Beneran ngerem. Gini dong. Cuman kadang kalau misalkan demi remnya, apa? Demi apa? Iya. cuman terkadang kalau misalkan remnya dulu ya nggak Ya tahu. udahlah. Ya begitu lah. Tapi memang sekolahan lu ceweknya banyak sih ya, yang cakep-cakep ya. Tuak terkenal, Iya, kenal. Tuak terkenal. Cuman kan itu SMA-nya tetap sebenarnya. Untuk SMK-nya ya beberapa orang yang menonjol. Apanya menonjol? Aduh, Semangatnya iya tekadnya lah. Makanya. sama berlapang dada. Gua Dari Dewi itu, sumbernya Dewi, dia kayak mami-mami. Karena dia kuliahnya di Interstudy kan. Lulus kuliah, dia lulus SMA kan gue nongkrong sama ya karena dia pacaran sama Bani, gue nongkrong sama teman-teman dia. Itu tap namanya cewek dikenalin sama Dewi mah gak ada habis-habis ya tap. Iya. Lu cewek-cewek Interstudy kan keren-keren. Oh, yang kita sempet nanggung di Interstudy Berstadi kan iya kan. gara-gara Dewi tuh. Iya sampai ada yang request, aduh lagunya Ipang dong. Iya. Gue inget banget namanya nama cewek itu Egi kalau nggak salah. Itu cakep tuh. Iya kan Berstadi kita ya. Acara ini bukber di undang anak-anak yatim sekalian santunan. Ada Iya Ferry kan? Mariadi ya. Ferry Mariadi. Ferry Mariadi, ininya hostnya. Kita dia Iya. Dari Dewi juga. Dari Dewi. Iya. Dia Dateng deh. linknya cakep deh. Linknya cakep deh. Tapi kayaknya nyablak juga, udahlah ajak aja ntar. Ajak bocah lu juga nggak apa-apa biar main sama Umar sini. Iya, Iya kan? bocil-bocil. Iya simple. Oh, kita zamannya dulu ngeband ya, Biu, mau ya. Wah sama Mbak Surip coy. Cerita. Oh, iya. Mbak Surip dong. Mbak Surip. Panjang nih jadi nih. Maksudnya kamu. Mbak Surip marah. Gua baru ngeliat Mbak Surip ngamuk anjir. Dulu waktu tahun 2007 2008 2008 tuh kita ada kayak bukan apa sih kayak acara kampus di Paramadina. Kampus Paramadina. Main nih udah kita main nih ke mobil bareng-bareng sama Benga ya? sama Benga cuy. Benga cuy. Ancrau ya. sama Ancrau. Ya. Iya. Bikin. Bikin bantuin Oh. gitar gua. Gitar gua dulu ada yang bawain khusus. Terus main di situ. Kita sampai ruangan kan segala macem.
Itu ada Mbak Surip, gue nggak tahu itu Mbak Surip, Karena dulu belum terkenal Belum ya, terkenal. belum masuk TV. belum masuk TV Mbak Surip. Terus kita nongkrong di belakang panggung tuh, nongkrong ngopi segala macam sambil nunggu giliran. Ngopinya semana Mas Surip? Nggak tanya di situ ada Mbak Surip, orangnya aduh baunya tuh bau ini loh badannya, Bau minyak, bau minyak punya orang tua. minyak orang tua, Minumnya kopi hitam nih segini nih, tebel. gede banget, tapi orangnya humble banget, sumpah humble. Mbah, naik apa Mbah kesini Mbah? Itu motor saya. Ih, Motor Supra, Supra aja yang udah dicoret-coret. Supra Fit, helm TRX dingin banget, helm putih. Motornya dicoret sama siapa Mbah? Bawa sendiri apa? Dia dianterin sama anak. Orang ramah. Mbak Surip ngomong sama gua gini, sama kita ngomong, kamu sudah pernah manggung di mana aja? Iya, betul. Sini Mbak, di sini. Kamu sudah pernah manggung di Australia belum? Iya, Gitu. Belum Mbah. Belum. Saya sudah pernah 2 kali. Mbah, gua nanya kan, dibayar berapa Mbak di sini? Gue gitu Mbak Surip. Saya mah nggak mikirin apa namanya, nggak mikirin Mau dikasih berapa? dikasih berapa, yang penting ada aja dikasih amplop. Udah dia nggak mikirin, nggak nyebutin harga. Betul. Nggak tahu etikanya atau nggak gimana. Cuman yang pada saat itu dia nggak nyebutin harga ya. Iya, betul, nggak nyebutin harga. Terus sama temen gue sampai bikin rambutnya dipegang-pegang, Mbah ini asli nggak Mbah rambutnya? Mbak Suripnya diem aja. Mbak Surip bukan diem aja, tapi kasih tahu. Oh iya asli ya Om ya. Dia kan dia bawa tas kecil. Ternyata rambutnya dia itu, di tas kecilnya itu ada benang hitam. Jadi dia itu gimbalannya bisa gede itu dililit juga sama benang hitam. Gitu ceritanya. Emang dia reggae dari dulu sih. Wow, ya dari bayi, dari lahir. Sampai pada saat akhirnya temen gua, drummer gua si Ancrau nanya, bah Kenal Harry Toledo nggak? Oh iya, dia ngomong gitu. langsung Mbak Surip marah. Gue juga bingung sampai sekarang tuh kenapa marah. Kamu mau ngetes saya ya? Kamu mau ngetes saya ya? Kamu siapa? Kamu mau ngetes saya? Tapi Kamu mau nadanya baca tinggi. saya? Tapi nadanya kenceng. Nadanya tinggi itu. Ya temen gue bingung, si Ancrau bingung. Iya. Cuma nanya doang, Mbak kenal Harry Toledo apa enggak? Tiba-tiba Mbak Surip marah. Bukan itu, tapi si Ancer nanyain Anton Baret. Harry Toledo. Bukan Anton Baret ya? Bukan, Harry Maksud Toledo, gua Anton basis. Oh, pikirin gua Anton Baret. Bukan, Bukan ya? Harry Toledo. Oh. Harry Toledo. Kamu mau baca? Gue nggak tahu sih sampai sekarang tuh kenapa Mbak Surip marah. Iya, itu Bukan dia. nanya Trump. Ancrau juga bingung. Bingung kenapa tiba-tiba dimarah, ngegas ya. Iya, kenapa si Mbak Surip tiba-tiba marah? Iya. Kan gue cuma nanya doang, soalnya si Ancrau ini teman-teman, dia dulunya tukang bawa-bawain gitarnya Harry Toledo, bassnya. Kamu itu Iya, Oh. Ancrau ngomong kayak gitu, dia tukang bawa-bawain, samanya tem-temin, pernah ngikut lah. Beberapa event tuh dia pernah ngikut. sama mijet-mijetin dia nggak? Bikin kopi. Kayak gitu, kayak marah tuh. Kita nggak tahu sampai sekarang kenapa Mbak Surip marah. Gue tanya sama Ancraunya juga. Ancraunya juga nggak tahu, dia Iya, juga tahu. bingung kenapa marah. Benar. Tadinya enak ngobrol, jadi marah udah Mas Surip. Jadi kan Kita kasar, sampai ya. saat itu kita belum tahu tuh Mas Surip itu yang mana. Karena gini, karena internet juga nggak tahu. Kita nggak tahu sama sekali sumber dari mana-mana. Sampai pas di manggung baru kelihatan ininya ya. Cuman waktu itu kan mak gue datang. Oh iya, Iya, mak gue kan datang ya. nonton. Mak gue tahu itu Mbak Surip. Oh, gitu? Iya. Itu tuh Mbak Surip tuh. Mak gue nggak tahu dari mana ya. Dulu nongkrong reggae juga kali deh. Konser Regi datang. Kaya aja. Itu dulu Mbak Surip belum terkenal banget ya. Belum nggak tahu ya. Belum, Mungkin kalau di TV belum mungkin ada. lebih ke komunitas kali ya. Cuman kalau di TV belum ini. Belum itu. Belum Pas terkenal. Mbak Surip main gila keren banget. Mantep. Wah legend sih itu Mbak Almarhum. Surip. Almarhum tuh keren banget tuh. Mantep. Tiduran di panggung, Asli. bikin lagu. Totalitas. Saya baru bikin lagu nih barusan di kamar mandi lagi boker bikin lagu. Judulnya tai judulnya. Ya kan? Cuma ceritain itu doang tuh. Wah. Emang Mbak Surip Udah gitu kan di Solo juga tapi ya. Pas manggung di sini Solo doang. Solo juga sendiri doang, sendiri. main gitar doang ya. Oh keren Mbak Surip. Mudah-mudahan dia tenang lah ya di Amin, alam amin. ini. Sama satu lagi kita satu panggung juga sama Rama Band kan. Iya, Marama Band.
Bertahan ya? bertahan. Tahan. Jadi habis nggak lama dari Mas Urip, Ramabe. Iya, gue star di situ by the way. Gue star. Sama-sama bawa kru, cuman beda nasib aja. Yang ini Yang bikin Mantep kan? kita yang manggung alat-alatnya dibawa-bawain, Naik mobil. di servis abis asli. Asli. Cuman nasib ya udahlah ya. Bukan ke situ jalannya. Betul. Lanjut. Segitu aja teman-teman dari Ya. kita. Ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil, ya ambil. Kalau nggak ada yang bisa diambil, ya jangan diambil lah. Yang jelek-jelek dibuang Iya. lah. Timbang kalau ada yang mau dikasih saran atau gimana, boleh deh teman-teman komen atau gimana. Kalau emang mau main bareng, kita ngobrol bareng, ngopi bareng, jadi. cerita lucu. Jadi, ayo kita kumpul nih, ayo ini silahkan, ayo kita ngikut aja. Kita nggak ngebatasin apapun. Kita ingin berteman semuanya. Betul. Nambah teman tuh nambah rezeki bro. Betul. Sampai cerita juga. Iya, nggak peduli umur lo berapa. Kalau mau temenan deh. Oke, Kita dadah. bareng ya, dah. Sekian deh. Sekian. See you next day.